Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayu Safitri, kelas 6E dengan NIM 2012-20121 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, saya untuk memenuhi mengikuti UTS dari mata kuliah Ushul Fiqh 2 dari Ibu dosen Ibu Rina Juliana. Nah, saya akan menjelaskan tentang lafaz dari segi kejelasan artinya. Zahir. Apa sih zahir itu? Nah, menurut definisi zahir, menurut Ahmad Sazali, dalam bukunya mengartikan adalah dalil yang mengungkapkan masih tidak jelas maknanya atau maksudnya dan memungkinkan untuk ditakwilkan kepada makna lainnya. Nah, di sini ada 3 contoh lafaz zahir nih. Yang pertama ada Quran surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi dan artinya, jika tidak kamu khawatir, tidak akan mampu beradil berhak dan perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahkanlah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahkanlah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Nah, yang contoh kedua itu ada Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Yang ketiga ada Quran surah Al-Asyr ayat 7. Nah, di sini ada nas. Nas ini menurut Wahbah Al-Zaili yaitu artinya petunjuk pembicaraan atas makna yang dimaksud baik arti asli maupun arti tabi'i. Nah, di sini ada juga menurut Muhammad Fahmi dan Sardiana. Menurut Hanafiyah, nas adalah lafaz yang secara langsung menunjukkan makna sesuai dengan bentuknya meskipun masih bisa ditakwilkan. Di sini ada juga nih contohnya, contoh lafaz dari nas. Yang pertama itu ada Quran surah Al-Asyr ayat 7, yang kedua itu Quran surah Al-Maidah ayat 38. Yang ketiga itu Quran surah Al-Maidah ayat 29. Nah, itulah contoh dari surah dari nas. Nah, di sini yang ketiga. Yang ketiga itu apa sih musafar? Nah, musafar itu menurut Al-Uddah, musafar adalah lafaz yang maknanya dapat dipahami langsung dari teksnya tanpa memerlukan petunjuk tambahan atau karinah antara lain. Nah, di sini ada juga nih ayat-ayat yang musafar, ada 2 jenisnya. Yang pertama yaitu mufassar bin nafsihi. Apa sih musafar bin nafsihi? Nah, saya jelaskan yaitu ayat yang sudah jelas maknanya tanpa dijelaskan oleh ayat atau dalil yang lain. Nah, karena secara bahasa atau makna kata yang ada di dalamnya sangat terang dan jelas. Yaitu di situ ada juga contohnya dari mufassar binafsih, yaitu contohnya firman Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 4, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaramuna muhsanati summa lam ya'tu birabbihi syuhada. Yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik atau berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka atau yang menuduh itu 80 kali dera. Pada ayat di atas maknanya sudah jelaskan dan tidak memerlukan penjelasan lagi. Dan sebagian besar dari ayat Al-Quran termasuk ke dalam jenis ini. Nih ada yang kedua. Yang kedua itu mufassar bi ghairihi. Yaitu apa sih mufassar bi ghairi itu? Nah, mufassar bi ghairi itu yaitu lafaz yang menjadi jelas maknanya karena dijelaskan oleh ayat atau dalil yang lain. Nah, di sini karena maksud dari ayat tersebut masih samar atau mujmal. Nah, tetapi setelah ada penjelasan dari ayat atau dalil lainnya, maka maksudnya menjadi terang dan jelas. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 92. Di sini berbunyi wa man
waman fatala mu'mini hatta fatahriru waqabati muqaminati wadiyatam musallamatah illa ya ahli illa ayyasyaddaku, yang artinya di sini barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, berhendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya atau si terbunuh itu, kecuali jika mereka atau keluarga si terbunuh membebaskan pembayarannya. Nah, pada ayat di atas itu tentang jumlah, bentuk atau macam di ayatnya atau ganti rugi. Maka datanglah hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, yang artinya telah menceritakan tentang kami Yahya bin Habib bin Arabi telah menceritakan kepada kami Hamad dari Khalid yaitu Azza dari Al-Qasim bin Rabi'ah dari Uqbah bin Aus dari Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya orang yang terbunuh karena tidak sengaja adalah mirip dengan yang terbunuh karena disiksa dengan cambuk dan tongkat. Dirayatnya adalah 100 ekor unta, 40 diantaranya sedang bunting. Nah, di sini ada juga nih yang keempat yaitu muhkam. Apa sih arti muhkam? Nah, muhkam itu merupakan dalil yang maknanya sudah sangat jelas, tidak bisa digantikan atau dibatalkan dengan dalil lain, serta tidak dapat ditafsirkan secara berbeda. Di sini ada juga nih, lafaz muhkam menurut Mubarak memiliki definisi yaitu yang artinya sesuatu lafaz dari siganya sendiri, memberi petunjuk berapa maknanya sesuai dengan pembentukan lafaznya secara penunjukan yang jelas sehingga tidak menerima kemungkinan atau pembatalan dan penggantian maupun takwil. Nah, di sini ada dua contoh dari muhkam. Yang pertama itu Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1. Nah, yang kedua itu ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Nah, dari sini saya menyampaikan materi dari lafaz dari segi kejelasan maknanya. Dari situlah saya menyampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.